Shalom warga kerajaan. Kita sedang belajar tentang perubahan paradigma. Bukan mindset, bukan kebiasaan, tetapi paradigma. Begitu banyak orang ingin menjadi Tuhan, atau menjadi Allah atau dewa yang disembah. The greatness daripada dunia ini, berapa banyak yang melayani kita, ya? Atau juga yang makan tasnya kita, nyediakan semuanya buat kita. Berapa banyak pengikut kita. Yesus tidak cari fans, tidak cari pengikut. Di Matius pasal yang ke-20, dia mengajarkan perbedaan antara pemerintahan dalam kerajaan dengan dunia. Siapa yang mau jadi hebat, mau jadi besar, jadilah pelayan, diakoneo, diakonos. Bahkan yang paling hebat menjadi hamba dari semuanya. Dan ayat yang sangat kontroversi bagi orang dunia ini, even the Son of Man. Nanti Natal kita temanya Son of Man. Bukan anak manusia, Bani Adam, tetapi Bar-Enas. Yaitu Tuhan yang menjelma jadi manusia. Saudara yang kasih Tuhan, pengikut Kristus itu disebut yang menjungkir balikkan dunia. Turn the world upside down. Soal pola pikirnya beda dan sangat luar biasa. Cuma satu, Allah mau jadi manusia. Jutaan orang ingin jadi raja, ingin jadi Tuhan, ingin jadi dewa. Cuma satu yang mau jadi manusia. Dia berkata, even the Son of Man datang tidak untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan memberikan nyawanya sebagai ransom, uang tebusan bagi banyak orang. Satu hal yang bodoh sekali bagi orang dunia ini, yaitu saudaraku menyerahkan nyawa bahkan buat orang yang membenci kita. Itu sesuatu yang bodoh. Buat orang baik mungkin ada orang mau mati, tetapi buat orang jahat, buat orang berdosa, cuma satu yang mau lakukannya. It's totally different paradigm. Dan kita melihat raja dan penguasa dunia ini melakukan lording, menguasai. Kita tahu berkat kepada manusia adalah berkuasa atas ciptaan Tuhan, kecuali atas manusia yang lain. Karena itu penjajahan dan semuka bumi harus dihapuskan. Dan kita lihat Yesus berkata, even the Son of Man tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan banyak orang. Mau berbahagia, Yesus disebut Allah yang maha bahagia, the most blessed God. Ini kuncinya, yaitu to serve and to give. Kalau tidak percaya, silakan dicoba. Saya melayani dalam hidup saya. Saya usia saat ini hampir 30 tahun hanya untuk diri sendiri. Dan yang saya dapatkan misery, penderitaan, kesedihan, kekosongan. Tetapi sejak saya mengikut Yesus, to serve and to give, saya mengalami barang siapa murah hati akan dapat kemurahan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini merubah pola pikir kita, merubah paradigma kita. Sebab kalau kita tidak mengikuti Sang Raja, kita tidak akan mengalami semua janji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, to serve and to give. A new paradigm. Itulah saudaraku nilai dari kerajaan Allah. God bless you all warga kerajaan. Buktikan kita berbeda, bahwa kita datang untuk melayani seperti Raja kita. Karena saudaraku, raja untuk turun gampang, tapi budak untuk naik harus injak-injak yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Kita penuh sukacita pagi hari ini, amin. Dan mari kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini untuk memuji, memuliakan Tuhan. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kasih yang begitu besar, yang telah melayakkan kami Tuhan, untuk kami boleh ada pagi hari ini sebagaimana kami ada Tuhan. Kami rindu membawa hati kami rindu membawa hidup kami Tuhan datang ke hadirat-Mu. Tuhan tolong kami, layakkan kami Tuhan untuk boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini.
sehingga setiap kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan sukacita yang baru, dan berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah pagi hari ini. Amin. Terima pilihan Tuhan. Kita bawakan pujian syukur kita bagi Yesus Sang Raja. Yesus
pikiranku Tuhan. Yang terbaik Kau sediakan, yang terbaik Kau berikan. Seluruh hidup kami Tuhan, berjalan dalam kehendak-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya sepenuh hati kami. Seluruh hidup kami
Tak terbatas kuasa-Mu. Kami mengizinkan kuasa-Mu yang tak terbatas kuasai hidup kami. Tuntun kami dengan cara-Mu Tuhan. Kira basi kina pataka rabasi. Oh rabasi kini kira basi. Pada hari ini, jika engkau mendengar firman, janganlah engkau keraskan hatimu. Kira basi kira pataka rabasi. Kira basi. Kira basi. Kami mau mendengarkan firman. Biarlah Engkau yang berdaulat atas kami. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu. Hamba-Mu ini bukan siapa-siapa. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara. Mengalir di dalamku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh yang luar biasa. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Sehingga firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya itu Tuhan, firman-Mu akan menusuk seperti menerobos, menembus hati kami. Seperti pedang bermata dua Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bicara tentang mentransformasi paradigma, ya, transforming people's paradigm, ya, paradigma. Paradigma itu kalau kita sebagai mau mentransform orang lain, kita sendiri harus diubah lebih dahulu. Kita tidak bisa mengubah orang lain kalau kita sendiri tidak diubahkan. Kita, sikap hidup kita harus menjadi teladan untuk semua orang yang kita ajak bicara. Kalau enggak, mereka akan mencemooh kita. Apa kamu bilang seperti itu? Kamu sendiri tidak berubah. Ngomongnya pinter, tapi kamu sendiri tidak berubah. Itu perkataan orang. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, orang akan melihat. Orang akan melihat kita dan bisa menjadi panutan. Bisa menjadi teladan. Ya, kita lihat di sini. Dikatakan cara terbaik untuk mengubah paradigma seseorang yaitu dengan kita sendiri. Kita melihat di sini Paulus. Saudara, Paulus itu orang yang sangat jahat. Pikirannya, paradigmanya itu salah. Kalau dia menganiaya, membunuh umat percaya, itu suatu kemuliaan bagi dia. Tetapi di sini kita melihat pada saat dia bertemu dengan Tuhan, paradigmanya diubahkan. Nanti kita melihat bagaimana caranya dia bisa berubah drastis dari pemburu manusia yang namanya umat Tuhan, tetapi menjadi pemburu Tuhan. Dia begitu radikal dengan Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau untuk kita semua. Radikal di dalam Tuhan. Radikal di dalam segala sesuatu. Nanti kita belajar bagaimana Paulus bisa begitu radikal dengan Tuhan. Ya, kita lihat Paulus itu begitu ketemu dengan Tuhan, paradigmanya diubahkan. Dan kita melihat Paulus yang dari orang yang begitu jahat, dia menjadi satu-satunya rasul yang naik terus rohaninya. Bahkan sampai dia mendapatkan pewahyuan untuk menulis kitab-kitab yang banyak di Perjanjian Baru. Kita melihat di sini, kenapa bisa begitu? Nah, kita kembali melihat di dalam bagaimana Paulus di dalam dia bertemu dengan Tuhan. Di dalam
Kisah Rasul 9. Ya, di situ dia ketemu dengan Tuhan. Dia ketemu dengan Tuhan. Nah, waktu dia ketemu dengan Tuhan itu pada saat itu dia masih dalam hati yang menggebu-gebu mau membunuh jemaat Tuhan, umat Kristus yang ada di dia bertemu dengan Tuhan di situ dan Tuhan mengatakan, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Di situ dia bisa katakan, siapa engkau Tuhan? Akulah yang engkau aniaya itu. Dan saat itu dia mendengar, dia dituntun, saat itu buta. Nah, buta di sini secara rohaninya, Tuhan mengatakan, kamu ini buta, kamu tidak melihat yang baik dan yang buruk. Sehingga kamu sekarang mau pergi membunuh orang-orang. Tetapi di situ kita melihat bagaimana Tuhan membukakan dia. Dan Tuhan katakan kepada Ananias, aku akan memakai orang ini untuk banyak menderita karena aku. Kenapa? Dia menabur banyak. Apa yang saya katakan? Kita menabur banyak dalam kejahatan. Kalau dulu pada saat kita bertobat, kita akan juga mengalami banyak penderitaan. Itu sudah seperti kita tabur dan kita tuai. Ya. Nah, kita melihat di sini Saulus pada saat begitu ketemu dengan Tuhan, dia berbalik 100%. Benar-benar dia berbalik dan dia mengejar Tuhan. Kita melihat di sini bagaimana dia bisa mengejar Tuhan dan akhirnya dia menjadi orang yang radikal. Begitu dia ditumpang tangan oleh Ananias dan dibukakan mata rohaninya, yang artinya dia sudah terbuka mata rohaninya. Dia mengerti kebenaran. Dia tahu kalau paradigma yang dulu adalah salah. Jadi dia sekarang benar-benar mengejar, ingin memberitahukan. Waktu dia menjadi Saulus, bagaimana dia mengizinkan Stefanus dibunuh, itu dia menyetujuinya. Dan orang-orang sekitarnya itu juga menyetujuinya. Nah, ini paradigma yang salah yang dia berikan kepada orang-orang sekitar. Sehingga orang-orang semakin ganas, semakin mengejar sampai ke rumah-rumah jemaat untuk dibunuh, untuk dianiaya. Tapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan menangkap dia. Dan apa yang dia katakan pada saat sesudah dia ditangkap oleh Tuhan, baru kita mengerti bahwa yang dahulu itu adalah sampah bagi dia. Tapi sekarang aku berlari seperti kita nyanyi tadi. Berlari kepada tujuan, yaitu kerajaan surga, panggilan surgawi. Nah, kita melihat di sini Paulus, mengapa dia begitu sungguh-sungguh suruh kita dikatakan di situ di dalam ayat Kisah Rasul Filipi 3 ayat 10 ya, dia katakan yang ku kehendaki adalah mengenal Allah dalam kekuatan kesempurnaannya dan juga dalam penderitaannya. Saudara, dia bukan hanya di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dia benar-benar dicelikkan mata rohaninya. Tapi di sini dia melihat bagaimana kekuatan Tuhan dengan dia menderita. Ya, Allahku, segala perkara akan kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Pada saat dia menderita, dia benar-benar hanya memuji memuliakan Tuhan. Dia tidak memikirkan pikiran dirinya sendiri, bukanlah aku lagi diriku, tapi Kristus dalamku, di dalam firman Tuhan katakan. Itu berarti dia benar-benar menyerahkan diri. Nah, itu apa yang dia lakukan? Pada saat dia begitu mengenal Tuhan, dia dibuka mata rohaninya, dia mau menyerahkan diri dibaptis. Banyak kita anak-anak Tuhan, begitu kita mengenal Tuhan, masuk ke gereja, tapi waktu ditawarkan untuk dibaptis, tidak mau. Padahal itu tindakan profetik, bahwa saudara menerima Yesus sebagai Tuhan.
Begitu menerima dan mau dibaptis, itu perjalanan permulaan kita menjadi musuhnya iblis. Karena dia tahu kita adalah anak Tuhan. Nah saat itulah kita harus banyak berdoa. Karena serangan-serangan dari setan yang akan terus menyerang kita, mengintimidasi kita sehingga kita bisa jatuh di dalam dosa lagi. Makanya kenapa kadang-kadang kita anak-anak Tuhan, kita ke gereja iya, kita mendengarkan firman iya, tapi kita terus jatuh di dalam dosa. Entah dosa kebohongan, entah dosa hal-hal yang tidak benar. Ya, dosa-dosa yang merupakan kebencian bagi Tuhan. Lalu sesudah dia dibaptis, dia berkumpul, merendahkan diri, mau belajar firman Tuhan bersama-sama orang-orang yang mau dibunuh. Tadinya dia mau bunuh. Sampai orang-orang yang mau dibunuh ini jemaat Tuhan takut untuk dekat dia. Karena tadinya dia datang untuk membunuh jemaat Tuhan. Tapi sekarang dia justru mau merendahkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di sini kita melihat kalau tindakan kita begitu kita sudah dibaptis, jangan berhenti sampai di situ. Kita mulai belajar firman Tuhan. Di kakak saya setiap hari 3-5 pasal saya absen setiap hari untuk supaya mereka baca firman. Walaupun sudah umur 70 tahun ke atas, mereka sungguh-sungguh luar biasa. Dan saya juga menjadi saksi, menjadi teladan. Saya juga baca. Ya. Karena apa? Saya ada kasih klip si Astin, ada yang baca firman itu? Oh enggak. Ada saya kasih di kamunya itu. Itu dia bilang seperti begini. Kalau kita baca firman 2 kali seminggu, itu otomatis keinginan kita untuk melakukan hal-hal yang salah itu mulai diluruskan sama Tuhan. 3 kali seminggu itu membuat kita mulai menurun hal-hal yang negatif kita. Misalnya kayak kita keinginan untuk baca buku-buku porno atau hal-hal yang gak benar. Tapi waktu keempat kali kita baca firman Tuhan, bukan 1, 2, 3 langsung 4, tapi 1, 2, 3 langsung melonjak menjadi 200%. Apa yang akan dihilangkan? Keinginan kita untuk duniawi, menonton hal-hal yang tidak benar, pornografi atau apapun juga. Untuk hal-hal yang stagnasi rohani tidak akan terjadi lagi. Begitu seminggu 4 kali kita baca. Apalagi setiap hari. Yang saya tiap hari periksa isi list untuk kakak kita. Setiap hari kita baca firman itu menyucikan, membersihkan diri kita. Sama dengan kita mandi supaya kita bersih. Itu kita baca firman. Itu akan terus pada saat ada sesuatu, rema itu akan keluar. Firman Tuhan itu akan keluar. Akan timbul di hati kita. Misalnya kita terbeban, berat dengan satu persoalan. Saya bisa nyanyi, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus, Dia bebaskanku dan lepaskanku. Itu semua dari firman Tuhan. Ya, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Saya bisa bilang, ya Tuhan, aku enggak khawatir lagi. Burung di udara Engkau pelihara. Apalagi aku anakmu. Akan ada suatu ketika, akan ada satu hari, firman Tuhan katakan, aku akan membangun kembali tembok-tembokmu yang runtuh. Saya bisa katakan, ya Tuhan, aku percaya satu hari tembok-tembokku yang runtuh akan dibangun kembali. Kapan? Kairosnya Tuhan hari-hari ini. Saudara, kalau kita tidak mulai dari pertama, dari kecil-kecil, kita akan nggak bisa menjadi yang besar. Setia dalam perkara-perkara kecil.
Pada saat kita sudah dibaptis, kita mulai baca firman, baca firman, baca firman. Setiap hari, entah satu pasal, entah dua pasal, berdoa, berdoa. Saya bersyukur saya punya kakak ini taat-taat. Walaupun mereka sudah dikatakan ibaratnya jauh di atas saya. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Karena mereka merasakan sendiri, iya ya, sekarang mulai bisa banyak berdoa. Pada saat saya kasih tugas, mereka bisa mendapatkan tugas, melakukan tugas dengan baik. Saudara, kita sebagai anak Tuhan harus baca firman Tuhan. Kalau enggak akan kuat. Enggak akan kuat. Tahun ke depan, ini kairosnya Tuhan. Untuk kita pesta atau kita mengalami kesengsaraan. Tergantung dari kita. Kita mulai cicil sekarang. Karena tahun ini, yang kelima, itu nafasnya Tuhan. 5785. Artinya double grace. 7 kesempurnaan. 8 unlimited. Artinya akan ada sesuatu yang luar biasa yang tidak terbatas. Seperti firman Tuhan katakan tadi nyanyian, tak terbatas kuasamu Tuhan. Pegang itu. Karena tahun-tahun ini ke depan, tinggal 5 tahun lagi mulutnya Tuhan. P itu 5 tahun. 5 mulai dari 5781 sampai hari ini. 5785. Tinggal 5 tahun lagi. Tuhan akan menyatakan kuasanya yang luar biasa dalam hidup kita. Setia dan perkara-perkara kecil. Sampai suatu ketika saudara akan merasakan bagaimana rasanya tinggal dalam hadirat Tuhan. Pesta di dalam hadirat Tuhan. Saya ingin seperti itu. Sampai hari ini saya ingin seperti itu. Saudara, kemarin waktu awal bulan saya pergi ke Bandung untuk fitting baju. Saya nonton film YouTube bagaimana satu hamba Tuhan dengan 300 jemaat pengikutnya, maksudnya 300 dari jemaatnya yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, berangkat ke Israel dengan pujian penyembahan di atas pesawat. Waktu dia dapat itu tidak mungkin bagi dia. Oleh karena itu dia diam-diam berdoa sendiri, puasa sendiri, lalu dia share dengan hamba-hamba Tuhan dari tua-tua sidangnya dia. Dan mereka mendapatkan yang sama. Singkat cerita dalam setahun, persis tanggal 1 Agustus kalau nggak salah. Mereka berangkat dengan 300 penumpang yang sebenarnya tidak mungkin. Lalu puji-pujian penyembahan 9 jam di atas pesawat juga tidak mungkin. Tetapi itu terjadi. Dan saya katakan dalam hati saya, Tuhan saya mau. Saudara tahu, saya pulang dari Bandung. Saya gak bisa tidur. Di atas pesawat disuruh memuji, menyembah. Terus memuji, menyembah sepanjang hari. Sampai saya turun di Denpasar. Saya lihat, kenapa kok saya gak bisa tidur? Tuhan katakan, kamu minta 9 jam berdoa, menyembah. Ya Tuhan, saya mau. Dan saya benar-benar gak ada istirahat. Saya menyembah, saya pakai masker supaya gak dilihat orang, komat kamit. Nanti seperti Hana waktu dilihat oleh Nabi Eli. Ya, dikatakan kamu seperti orang mabuk. Jadi saya pakai masker, saya bahasa roh, saya nyanyi, saya menyembah. Di atas pesawat biasanya saya ini tidur bleksek. Tapi itu juga Tuhan katakan sembah. Aku di udara supaya membersihkan udara. Ya Tuhan. Jadi saya mengalami, kalau saya melihat hamba Tuhan, saya bilang saya tahu, saya mau Tuhan. Saya mau mengalami dan itu saya mengalami. Saya menyembah 9 jam, lebih kayaknya. Namun mari jam 10 saya naik Prima Jasa. Sampai di sini sesudah di pesawat, tiba-tiba
ini ada pemberitahuan, ada awan yang gelap di atas akan dilewati. Saya langsung bilang, saya percaya Tuhan, malaikat Tuhan ada di depan. Dan tidak ada sama sekali. Ternyata waktu itu gunung lagi meletus. Saya jam 3:30 memang terbang dari Denpasar, dari Jakarta ke Denpasar. Nah, sampai di situ di airport juga saya tidak tidur. Saya nyembah sambil duduk di situ, terus saya pesan makanan sambil duduk juga nyembah keliling, duduk sekeliling. Saya sampai heran, kenapa saya ngalami ini? Tapi saya tahu Tuhan ingin saya mengalami seperti apa yang dialami oleh hamba Tuhan itu. Berdoa untuk bangsa dan negara. Berdoa untuk membersihkan udara. Saudara, saya waktu itu begitu sudah sampai sini saya ngomong, saya jaga toko juga tetap. Baru saya pulang tidur enak sudah. Nah, di sini kita melihat kalau kita mau mengalami, kalau kita mau hanya 1% buat kita. 99%-nya dari Tuhan. Saya sering katakan 99% itu dari Tuhan. Kemampuan itu dari Tuhan. Bukan dari kita. Saya sekarang sering menonton film YouTube puji-pujian penyembahan 12 jam. Ada yang 24 jam. Hamba Tuhannya 82 tahun berdiri. Duduk di situ, berdiri di situ, berkhotbah di situ 24 jam tanpa tidur. Dan dia berdoa supaya semua tidak mengantuk. Saya mencoba untuk itu, saya bilang saya mau Tuhan. Dan saya benar mengalaminya. Dan saudara, hari-hari ini memang dikatakan harus tinggal dalam hadirat Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan, saudara. Kalau enggak, saya katakan, saya bukan menakut-nakuti, akan ketinggalan waktu Tuhan datang. Enggak lama lagi Tuhan datang. Kalau saya secara pribadi, seperti hamba Tuhan yang sering saya pergi dulu ke gerejanya. Mulut Tuhan itu tinggal sampai tahun 2029. 5 tahun lagi. Saya nggak tahu, habis itu masa kesengsaraan yang tidak bisa kita lewati kalau kita tidak di dalam Tuhan. Ya, kita belajar. Memang ini sangat berat. Tapi saya harus katakan, mulai cicil sekarang. Mungkin tidak seperti saya yang harus berdoa seperti apa yang dikatakan. Kayak minggu lalu, saya sedang ngomong sama Pak Herman. Koko pergi sendiri dah kelunyuk. Saya enggak ikut karena saya mau ikut ibadah. Tiba-tiba saat itu Tuhan bilang, kamu pergi pujian penyembahan sepanjang jalan. Oh ya, langsung saya bilang sama Koko, ya aku ikut. Saya setel pujian penyembahan waktu enggak ada. Tiba-tiba saya juga heran, kok bisa tetap ada sampai pada saat di sana enggak ada enggak ada signal. Saya nyanyi sepanjang hari, ini ada saksinya Pak Herman. Pulang gak bisa memang dari sana. Jadi saya menyanyi dengan mulut saya. Nyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Saya gak tahu kenapa. Tapi tiba-tiba waktu saya berdoa, Tuhan katakan, engkau sudah lakukan. Engkau ingat tahun 78 tsunami terjadi di Lunyuk. Saya kaget. Ternyata itu yang Tuhan buat. Saudara, hari-hari ini saya juga belajar banyak dari Cik Ling yang juga dia suka dengar tiba-tiba disuruh kemana, di laut apa di mana. Dan hari-hari ini saya suruh pergi ke Lunyuk, kebetulan suami saya juga ngurus rumah burung di sana. Jadi biasanya saya enggak ikut. Karena saya di sini ikut, kalau misalnya pulangnya dari gereja baru saya ikut. Tapi hari itu dia minta pagi karena mau panen. Nah, Tuhan katakan kamu ikut pujian penyembahan. Saya ikut. Nah, tergantung dari apa yang Roh Kudus katakan.
Paulus waktu sudah bertobat, dia balikkan arahannya. Aku berbalik. Ya, dikatakan di dalam kisah Filipi 3 tadi. Bagaimana Filipi 3 katakan? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya. Lalu dikatakan di ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperolehnya atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Tuhan Yesus. Ya, dia sudah ditangkap oleh Tuhan Yesus. Jadi dia membalasnya dengan cara apa? Dia membalas kebaikan Tuhan dengan memberitakan Injil kemana-mana. Dan dari berlari-lari kepada tujuan, dikatakan supaya memperoleh hadiah. Hadiahnya apa? Panggilan surgawi dari Allah. Saudara, dia hanya fokus satu. Berlari-lari untuk tujuan. Panggilan surgawi. Apakah kita punya satu tujuan, yaitu menyenangkan hati Tuhan? Atau pikiran kita masih setengah-setengah? Ya sudahlah, yang penting ke gereja. Ya sudahlah, yang penting kita ikut menyembah. Tapi tidak dengan sungguh hati. Saya dengar satu lagi hamba Tuhan yang begitu radikal. Dia katakan kalau Anda mau berbicara dengan Tuhan, letakkan semua. HP, apapun juga. Sembah dia. Berapa menit pun itu berharga di hadapan Tuhan. Karena itu satu korban bagi Tuhan. Tapi kalau saudara sambil sikina baca kadalala masih sambil nyala asi sambil baca, oh jangan-jangan ada ayat firman Tuhan, ada WA dari orang, kita seperti itu, kita tidak fokus. Tuhan katakan belum berbicara dengan saya. Apakah saudara kalau mau berbicara dengan presiden, saudara ngomong seperti itu? Sambil duduk, sambil apa? Enggak. Sungguh-sungguh menghadap dengan satu pakaian yang lengkap. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kita dengan hati yang sungguh-sungguh mengarah kepada Dia. Menyembah Dia, memuji, menyembah Dia. Baca firman-Nya juga tidak asal-asalan. Tapi baca firman Tuhan, benar-benar kita terima firman Tuhan jadi rema. Kadang-kadang saya baca firman Tuhan itu, oh ini seperti ini. Tadi saya juga nggak janjian dengan penyanyi yang pimpin pujian. Dia bisa nyanyi lagu berlari sampai tujuan. Itu Paulus yang katakan. Aku telah meninggalkan apa yang ada di belakangku. Apa yang aku anggap itu kemuliaan, aku anggap itu sebagai sampah sekarang. Karena apa? Dia sudah mengenal Yesus. Ya, kita melihat di sini. Ya, sesudah dia ikut seperti apa? Dibaptis, lalu dia belajar berkumpul bersama-sama saudara seiman, lalu dia mau belajar kebenaran. Dia mulai memberitakan firman. Pertama kali dia memberitakan firman itu hanya kesaksian hidupnya. Bagaimana dia ketemu Yesus. Bagaimana dia ke Damsyik ya. Kemarin tadi saya lupa. Waktu dia ke Damsyik dia ketemu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pada saat dia bertemu perjumpaan dengan pribadi dengan Tuhan, di situ dia mulai mau dibaptiskan. Mau dibaptis dirinya, lalu dia juga mau menerima orang-orang dan belajar bersama-sama firman Tuhan. Lalu dia mulai bersaksi. Dia keluar, dia langsung bersaksi di pasal yang sama. Pasal 9. Di pasal yang sama. Itu berarti dia tidak menunggu waktu lagi, tidak menunda-nunda. Kita kadang-kadang sering menunda segala sesuatu. Waktu belajar firman Tuhan, waktu minta mungkin Tuhan katakan kamu kasih berkat orang ini, kita menunda. Selesai, lupa. Nah, pada saat kita tidak melakukannya, itu sama dengan
kita berdosa. Kalau Tuhan katakan kamu lakukan ini dan kita tidak lakukan. Belajar untuk dalam ketepatan. Ya, memang saya belajar banyak. Saya bilang Tuhan saya mau. Tuhan saya mau. Setiap hari saya berdoa, saya bilang Tuhan ajar saya terus lagi. Berikan saya hikmat, berikan saya roh pengertian. Berikan saya roh pengenalan akan Engkau yang lebih lagi. Karena Paulus katakan yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Yang dia mau hanya mengenal Dia. Nah caranya mengenal Dia ya apa? Ya baca firman-Nya, berdoa, mendengar suaranya. Untuk mendengar suaranya pun kita harus memberikan waktu. Kalau kita baca firman itu sama dengan kita mendengar Tuhan berbicara. Tuhan mengajar kita. Tapi kalau kita berdiam diri, kita mendengar suara Tuhan yang langsung. Itu yang namanya rema. Mungkin seperti gini, tiba-tiba saya lagi berdoa, saya diamkan diri, saya tinggal dalam hadirat Tuhan. Tiba-tiba Tuhan katakan, kamu gak usah khawatir. Seperti janda yang menyediakan roti. Demikian engkau ada di tanganku. Nah seperti itu misalnya. Jadi kita itu tiba-tiba mendengar rema. Waktu tulang saya patah. Tuhan katakan enggak usah khawatir. Akan baik-baik saja. Saya dengar baik-baik saja, saya mengerti. Oh itu berarti tanpa operasi. Nah itu yang saya doakan terus. Akhirnya saya tanpa operasi sembuh. Patah tulang 7. Nah demikian juga dengan Paulus katakan seperti itu. Jadi kita melihat di sini. Dia belajar untuk bersaksi dan pengaruhnya jadi semua orang terkagum-kagum, terheran-heran sama dia. Kok bisa ya? Dia dulu penganiaya Kristus. Kenapa dia sekarang jadi pengikut Kristus? Bahkan bersaksi di mana-mana. Nah di situ dia bilang, oh iya soalnya begini-begini. Dia cerita tentang kebesaran Yesus. Dia cerita bagaimana dia dibukakan mata rohaninya secara jasmani maupun rohani. Dia mengalami mujizat. Dan akhirnya pada saat dia memberitakan Injil kemana-mana, tanda-tanda mujizat menyertai dia. Saudara, hari-hari ini saya katakan waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. He itu nafasnya Tuhan dihembuskan kepada kita masing-masing. Hembusan nafas Tuhan itu membuat kita bangkit, membuat kita bergairah. Apa atau kita tidak mau nafas Tuhan itu? Tinggal kita pilih sendiri. Pilihan ada di tangan kita, saudara. Tapi saya memberikan nasihat, mumpung saya yang firman Tuhan. Tahun ini, dimulai kemarin, September kemarin waktu saya juga berdiri di sini. Itu tahun Ibrani masuk di tahun 5785. Dengan double anugerah, nafas Tuhan yang dihembuskan. Itu membawa kita dalam kesempurnaan. Dan membawa kita kepada unlimited. Kejar terus itu. Kejar terus dengan banyak baca firman. Dengan banyak bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Dengan banyak berdoa. Untuk bangsa dan negara. Untuk orang-orang yang kita kasihi. Untuk jemaat-jemaat. Saudara, begitu viral ada dengar satu orang yang waktu anaknya dibully, dia melakukan hal yang salah. Waktu saya berdoa kok tiba-tiba saya menangisi dia. Saya bilang Tuhan berikan dia waktu, kesempatan untuk bertemu dengan Engkau di penjara. Saya nggak tahu, saya nggak kenal loh orang itu. Tapi Tuhan memberikan hati kepada saya. Untuk berdoa. Saya melihat dia kasihan. Pertama saya juga merasa jengkel. Ini orang ibaratnya bangsa kita yang
minor, kenapa kok seperti begini. Tapi begitu saya melihat flashbacknya, oh ini orang memang mau ditangkap Tuhan. Caranya Tuhan seperti Saulus. Saudara yakin akan ada Saulus-Saulus yang akan ditangkap Tuhan di hari-hari ini. Akan saudara lihat, muncul orang-orang yang sangat radikal. Dan saat itu kita akan ketinggalan. Yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Yang terdahulu seperti kita yang mengenal Tuhan akan menjadi terkemudian karena tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Paling tidak satu orang harus menopang. Satu orang harus menopang untuk keluarga masing-masing. Berdua jauh lebih baik. Bertiga tambah lagi. Saudara, bahwa lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya mengerti kebenaran ini dan tidak bisa menahan hati saya untuk mengucapkan, untuk berkata-kata, untuk melepaskan kata-kata ini. Kalau enggak nanti seandainya waktu itu datang, Kairos itu datang, ada yang ngaplu. Loh kok saya enggak ketemu, kok aku enggak dilawat Tuhan, kok aku enggak merasakan hadirat Tuhan. Waktu itu, apalagi kalau zaman pada saat pengangkatan. Saudara kalau memang punya waktu, nonton film pengangkatan, Left Behind. Pengangkatan yang bahasa Indonesia juga ada. Itu karangan diambil dari tulang Elisa yang hamba Tuhan yang dulu saya beribadah di sana. Dia membuat cerita tentang akhir zaman. Kalau anak-anak paling suka itu akhir zaman karena ada gambarnya, ada cerita tentang akhir zaman. Saudara, kalau sampai ketinggalan, itu kita dalam mencapai kesempurnaan itu enggak tiba-tiba saudara. Itu nyicil mulai sekarang. Hidup di dalam kebenaran terus menerus. Sampai suatu ketika dipimpin oleh Roh Kudus, sampai suatu ketika kita peka dengar suara Roh Kudus. Sampai kita sungguh-sungguh tinggal dalam hadirat Tuhan selalu, setiap saat. Baru pada saat kita mendengar suara sangkakala, itu pun yang bisa dengar siapa? Hanya orang yang telinga rohaninya sudah peka mendengar suara Tuhan. Kadang enggak, tiba-tiba lihat di gereja, loh mungkin kalau pas saya beribadah begini, kita yang bicara, ada beberapa yang tiba-tiba diangkat, loh kok hilang? Sungguh ini ada. Saya katakan sungguh ini ada. Kalau saudara mau melihat pengangkatan, bisa lihat sekarang lagi viral banyak di TikTok, di setel itu. Untuk mengingatkan kita anak-anak Tuhan, jangan lagi main-main dengan dosa. Jangan lagi main-main dengan dosa. Bukan saya menakut-nakuti, tapi saya merasa sayang kalau sampai kalian ketinggalan. Saya tidak mau. Dan itu saya ucapkan setiap hari. Seluruh keluarga besar saya. Sehingga pada saat kakak-kakak saya meninggal, itu pun di dalam Tuhan. Karena setiap hari saya berdoa untuk mereka. Saya gak mau mereka kalau saya bakar sesuatu saya melihat api itu panas. Saya bilang, Tuhan saya tidak mau mereka di sini. Ini api masih kecil. Apalagi nanti kalau besar. Api yang berapa ribu kali lipat dari dunia yang panas ini. Sering saya ngomong dengan saya punya anak buah, udah panas ya. Ini masih berapa ribu kali di bawahnya panas api neraka. Jadi hati-hati. Tidak kita katakan orang yang tidak beriman. Kita anak-anak Tuhan di sini. Kalau kita tidak terus baca firman Tuhan, tidak terus tinggal dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami stagnasi. Stagnasi itu seperti apa? Saudara datang ke gereja tapi hati saudara sudah hambar. Saudara datang ke gereja dalam pujian penyembahan tapi saudara tidak memuji dengan sungguh-sungguh.
Setiap kali kalau kita melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk Tuhan. Sehingga kita bisa terus memuji, memuliakan Tuhan. Sungguh-sungguh. Ya, kita melihat di sini hari-hari ini sering dia katakan di situ yang saya katakan, dia katakan kalau 4 kali saja kita melonjak tinggi, yang pornografi itu drop sampai 60% lebih. Ya, yang yang stagnasi itu tidak akan lagi, karena semakin hari semakin dia drop sendiri, sehingga kita berapi-api di dalam Tuhan. Dia katakan seperti itu. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita bisa menginspirasi orang-orang sekitar. Dengan apa? Dengan cara hidup kita yang jadi teladan. Ya. Jadi kalau kita melihat Paulus, waktu dia menjadi Saulus, bagaimana dia membuat orang-orang sekitar percaya apa yang dia katakan. Lalu mereka juga mengejar pengikut-pengikut Kristus sampai ke rumah-rumah diseret. Sehingga akhirnya hamba para rasul berpencar. Tadinya di Kisah 2 kan mereka berkumpul, memecahkan roti bersama-sama, mujizat terjadi. Tapi diizinkan Tuhan di Kisah Rasul, bagaimana tiba-tiba seorang Saulus muncul mempengaruhi banyak orang untuk menyiksa dan membunuh jemaat. Bahkan dia dengan berapi-api pergi ke Damsyik untuk membunuh pengikut Kristus. Nah, di sini kita melihat pengaruh dia waktu dia menjadi pembunuh Kristus, itu juga sudah banyak membuat transformasi bagi paradigma orang yang salah. Dia memberitahukan yang salah, tapi orang menerimanya. Sekarang kan banyak seperti itu. Nah, lalu ada paradigma yang betul. Begitu dia kenal Yesus, dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, kita melihat di sini. Jadi akhirnya saudara-saudara dikatakan, ini juga Paulus yang katakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang indah, semua yang jujur, yang berkenan kepada Tuhan, pikirkanlah itu. Kita memikirkan apa? Apakah kita memikirkan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang jahat? Saya setiap hari katakan dalam nama Yesus ini, pikiran hanya pikiran tentang yang benar, yang baik, yang mulia, yang agung, yang suci, yang berkenan kepada Tuhan. Tolak semua hal-hal yang jahat. Tidak ada rekaman di dalam pikiran saya, di bawah alam bawah sadar saya. Seperti itu saudara. Tiap hari saudara peperangan rohani pagi hari, itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan saudara sepanjang hari. Saudara akan dikekang mulutnya untuk mengatakan hal-hal yang jahat. Saudara akan dikekang perkataan atau perbuatan saudara dari hal-hal yang jahat. Karena apa? Saudara sudah menyerahkan diri saudara di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari. Ya, puji Tuhan, kita melihat di sini dan biarlah kita mencontohi apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya, dia katakan pikirkanlah semua yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Supaya kita betul-betul tujuan kita panggilan surgawi. Tujuan kita menjadi sempurna seperti Yesus. Apa yang Yesus lakukan, kita juga bisa melakukannya. Bahkan lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Itu firman Tuhan katakan. Jadi kalau dulu Yesus melakukan mujizat, dia harus pergi ke tempat itu. Tapi sekarang saudara melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan hanya lewat YouTube kita bisa mengalami. Saya ada satu pujian saya dengar dari itu, lagu dari surga. Dia dapat satu hamba Tuhan. Dia memimpin pujian, tapi dia dengar suara Tuhan. Lagu dia tiba-tiba seperti dibawa ke alam surga sana. Lalu dia dengar suara itu, suara puji-pujian itu. Dan dia mulai catat. Waktu dia setel itu, jemaat pada rasakan hadirat Tuhan. Ya cuma tadi nggak sempat,
saya ada kirim ke Astin. Nanti suatu ketika saya bilang kalau bisa pagi sebelum saya izin sama Pak Gembala, pagi sebelum kita kumpul semua datang duduk-duduk di sini, dengar suara pujian itu. Itu pujian asli dari surga. Dan saya memang merasakan ini memang pujian dari surga. Setiap orang yang sakit tiba-tiba disembuhkan dengan pujian yang dari surga itu. Nah, di sini kita melihat dan kita belajar sungguh-sungguh bahwa hari-hari sudah dekat. Ya, jangan lagi kita main-main. Puji nama Tuhan, mungkin itu yang bisa saya bawakan. Kita nyanyikan satu lagu, saya serahkan kepada pemimpin pujian. Kami bersyukur setiap musim hidup kami Kau selalu ada. Terima kasih Roh Kudus, kehadiran-Mu di hati kami, di hidup kami, di tengah kami pagi hari ini. Kami bersyukur firman-Mu menguatkan, menghibur, membangkitkan, memberkati kami. Kirala basikara farabasana Ripikirala basanamu. Sebab hanya Kaulah kekuatan kami, berkat-Mu yang berkuasa atas hidup kami. Ripikirala basikara paramu
Tipikrabasanamo, papasanamo, parabasando. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Perkataanmu tak terbatas, tak terhingga. Kuasa-Mu Tuhan selalu nyata atas kami yang terus bergantung kepada-Mu. Kami sadar kami kuat sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Kami bisa memuji, menyembah Tuhan, beribadah bersama-sama karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus ambil alih semua apa yang Kau bicarakan pada kami, untuk kami boleh melangkahi, menjalani kehidupan hari-hari ke depan ini. Biar semua kami hanya Engkau satu-satu yang kami andalkan. Hanya Engkau satu-satu harapan kami. Karena Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, Engkaulah kehidupan kami. Hari ini, esok, bahkan masa depan kami. Kami bersyukur Bapa di sorga. Kami juga berdoa pagi hari ini buat bangsa kami. Tanggal 27, 2 hari lagi. Tuhan Yesus, 3 hari lagi Tuhan. Tanggal 27 ini. Ada pemilihan kepala daerah di 38 provinsi. Kalau Tuhan memberkati pemilihan presiden dan wakil presiden begitu aman, tentram, sekalipun ada kerikil-kerikil yang kami lihat. Tapi Tuhan tetap berdaulat di atas segala-galanya. Kami percaya dalam pemilihan kepala daerah pun hal yang sama. Tuhan, tolong Tuhan memberkati bangsa kami. Kami minta bantuan Tuhan untuk keamanan, baik kepolisian kami, tentara kami. Dari Sabang sampai Merauke. Bapa di sorga, kami percaya Indonesia adalah milik Tuhan. Otoritas Tuhan ada atas bangsa kami. Dalam nama Yesus berkati semua TPS-TPS yang ada di 38 provinsi. Biar semua boleh berjalan sesuai tuntunan pimpinan Tuhan. Tuhan berkati semua yang sudah ditentukan oleh pemerintahan kami di 38 provinsi di bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapa di sorga buat kota kami khususnya Sumbawa. Terima kasih Tuhan memberkati semuanya. Ladang-ladang Tuhan berkati, lautnya Tuhan berkati, pertambangan Tuhan berkati, pertanian Tuhan berkati, semua lini di kota kami. Kami melihat Tuhan memberkati karena ada anak Tuhan yang berdoa di kota ini, di pulau ini. Kami bersyukur semuanya. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih kami bersyukur. Saat ini juga kami memberi persembahan pembangunan. Tuhan, kami butuh tempat ibadah permanen. Kami mohon campur tangan Tuhan. Beri kami kesehatian, kesepakatan. Bahwa apa yang kami minta kepada Bapa di sorga dalam nama Yesus. Tentang perizinan gereja ini. Kami percaya Tuhan, hanya satu harapan kami. Hanya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati persembahan pembangunan ini. Berkati juga persembahan umum kami. Kami percaya apa yang kami tabur Tuhan perhitungkan. Dan Tuhan kembalikan berlipat ganda atas kami semuanya. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Shalom warga kerajaan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 1 Desember 2024 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento jam 8 pagi. Mari bergabung bersama dalam Sumbawa Berdoa setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama ke dalam keluarga Kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, silahkan melakukan transfer ke nomor rekening berikut. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel kami Rock Sumbawa. Dan ikuti kami di sosial media Facebook dan Instagram @rocksumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maaf ada kesalahan teknis sedikit. Ya, sebagai tambahan pengumuman untuk kita di pagi hari ini, di minggu yang lewat sudah selesai selesai dengan komplit Kingdom Training. Ada beberapa anak dari jemaat kita yang mengikuti Kingdom Training dan sudah menyelesaikannya. Dan setelah selesainya pelajaran di Kingdom Training dilanjutkan dengan baptisan juga untuk beberapa anak di anak-anak roket dari jemaat kita. Jadi silakan yang ditampilkan dulu yang ini ada lalu baptisan, dan sebelumnya kami panggilkan dulu ke depan ini yang mengikuti Kingdom Training ya. Ada beberapa anak yang Kingdom Training. Ya, ini yang untuk yang baptisan ya. Walau tubuhku diramukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku hidup, ku salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku berikan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kami panggilkan pertama sekali dulu di yang mengikuti Kingdom Training untuk menerima sertifikatnya. Ada 5 orang di sini. Ada Devon, tambahan dari yang dibaptis juga yang kemarin ya. Silakan Devon berdiri di depan dulu. Dan sertifikatnya akan diserahkan Bapak Gembala. Yang lainnya juga yang ikut Kingdom Training, silakan maju. Yang kita perlu tahu dari Kingdom Training. Jadi yang belum ikut Kingdom Training, saya berharap untuk kita bisa ikut Kingdom Training. Ini bagus buat pemahaman dasarnya terutama ya. Nah baru kemudian nanti mengenai baptisan itu setelahnya. Ya, tetap di tempat dulu. Ada sekalian serahkan penyerahan sertifikat baptisan. Silakan Grace. Ya, Devon. Ya, bisa menyingkir mungkin Devon ya. Devon sudah dibaptis dia. Jadi setelahnya kita ada baptisan dan ini adalah orang-orang yang dibaptis. Kalau Devon kan memang sudah dibaptis. Mereka orang-orang lahir baru yang memberanikan diri untuk dengan pertobatan mereka mengambil jalan untuk dibaptis. Mari kita berdiri, kita doakan mereka sebab perjuangan mereka ini awal perjuangan mereka. Awal hidup baru mereka dimulai dari sini. Kita sama-sama berdoa buat mereka semua. Tuhan, aku berdoa buat
anak-anak Tuhan yang yang kemarin sudah dibaptis Tuhan. Kami tahu bahwa ini adalah permulaan dari hidup baru mereka. Sungguh tidak mudah Tuhan. Mereka akan melawan segala akal logika manusia mereka. Dengan segala tabiat-tabiat dosa yang ada dalam kehidupan mereka. Tetapi hamba percaya Tuhan memberikan kerelaan, Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidup mereka yang akan menuntun mereka pada satu kebenaran kepada kebenaran yang lain, pada satu tingkatan kerohanian kepada tingkatan rohanian yang lebih tinggi lagi, sehingga kedewasaan rohani menjadi milik mereka, keserupaan dengan Kristus nyata dalam kehidupan mereka. Mereka adalah anak-anak muda yang sedang Tuhan tempatkan di wadah daripada anak panah, dan satu saat Tuhan akan meluncurkan mereka dimanapun mereka berada. Pada saat ini Tuhan, hamba percaya Engkau sedang meletakkan mereka pada tangan-tangan pahlawan yang akan membimbing mereka, yang akan menuntun mereka, sehingga Roh Kudus, karunia Roh Kudus akan hadir dalam kehidupan mereka. Buah-buah roh menjadi buah kehidupan mereka. Tuhan memberikan kekuatan kepada kalian semua. Dan percayalah, apapun yang kalian hadapi dalam kehidupan kalian, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kalian. Roh Kudus yang ada di dalam kalian akan membangun hubungan dengan kalian yang lebih intim lagi ketika kalian memutuskan berkomitmen dalam hidup baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan kepada mereka. Amin. Grace yang belum, selamat menikmati hidup baru. Tuhan memberkati kita semua, kita serahkan lagi kepada praise and worship. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Ku kan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasi. Kan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau Tuhan bagi kemuliaan. Bukan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Bukan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau Tuhan bagi kemuliaan-Mu, mengerjakan mau Tuhan bagi kemuliaan-Mu, mengerjakan mau Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan ada di dalam kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita seharusnya membuat kita tidak takut. Kita tidak gentar, bahkan kita tidak mungkin terkalahkan sebab Tuhan ada di dalam kita. Alkitab mencatat bahwa 7 kali orang benar jatuh. Orang benar bisa jatuh, tetapi Tuhan mengangkat orang benar. Dan biarlah itu terjadi pada kehidupan kita, sebab tidak mungkin kita jatuh sampai tergeletak. Tapi tangan Tuhan akan menolong kita, dan setiap persoalan yang kita hadapi, kita akan melihat bahwa kita akan keluar sebagai pemenang. Jadilah berkat dimanapun kita berada, di rumah tangga, di sekolah, di masyarakat, di komunitas, dimanapun kita berada, kita menjadi terang dan garam. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bagi Bapak, Ibu, Saudara yang percaya menerimanya. Katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.